Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat langit dan bumi. Senang sekali saya ketemu dengan YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada di channel Imron Kaya Raya. YouTuber yang pintar, saya mendoakan semoga YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada selalu sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. YouTuber yang pintar, beberapa waktu lalu saya juga berkisah tentang rangkaian kehilangan, dan tidak ada hubungannya kisah ini dengan kehilangan saya yang pernah saya alami. Kalau yang sekali ini tetap juga kehilangan, tetapi dalam konteks yang berbeda. Tema pada kali ini saya akan berkisah tentang laptop hilang, nikmat itu berbilang. Maksudnya dengan kehilangan-kehilangan yang sudah kita alami, ternyata ada rencana baru yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kenikmatan-kenikmatan yang berbeda. Nah, bagaimana kisahnya sampai akhirnya ada laptop hilang, nikmat berbilang? Tetaplah di channel Imron Kaya Raya, dan jangan lupa klik subscribe dan juga like, share kepada teman-teman supaya tidak ketinggalan informasi dari channel Imron Kaya Raya. Tetaplah bersama saya di Imron Kaya Raya. Terima kasih Anda masih bersama saya di channel Imron Kaya Raya, dan seperti yang saya janjikan tadi, saya akan berkisah tentang laptop hilang, nikmat berbilang. Kisahnya adalah tentang beberapa rangkaian kehilangan yang terjadi di antara kita, tetapi bukan seperti yang saya ceritakan. Kalau yang lalu kan itu cerita tentang kehilangan saya. Nah, ini justru dialami oleh banyak orang yang kemudian saya tangkap ada kisah-kisah yang sangat bermanfaat yang kemudian ingin saya sampaikan kepada YouTuber yang pintar. Inilah kisahnya. Suatu ketika, lagi-lagi ini cerita istri saya, berkisah tentang Bu Ila yang kehilangan uang sebesar 500.000 di pasar 16 Ilir. Hilangnya tidak jelas apakah itu kecopetan, apakah itu karena lalai, atau karena apapun, tetapi intinya uang 500.000 itu hilang, dan diduga uang itu hilang di pasar 16 Ilir Palembang. Bu Ila ini di kampung kami terkenal dengan seorang pedagang yang biasa menghutangkan baju-baju, kemudian warga diminta untuk bayar secara kredit, dan banyak sekali pelanggannya, banyak sekali kliennya, sehingga memang mereka pulang pergi. Sesekali ketemu dengan istri saya, walaupun istri saya juga tidak menjadi bagian dari klien Bu Ila ini. Mendengar kisah cerita dari istri saya tentang Bu Ila yang kehilangan uang 500.000 di pasar 16 Ilir, kemudian saya flashback ke belakang di tahun 2008. Ketika itu saya masih menjadi salah satu pekerja di Islamic Center Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Salah satu teman saya, namanya saya sebut Ci, itu kehilangan handphone. Handphone waktu itu masih harganya, teman saya beli itu 300.000. Kehilangan HP yang dialami oleh Ci ini kemudian menjadi obrolan kosong di antara para pekerja di Islamic Center Kabupaten Muara Enim, dan akhirnya atas kebijakan manajemen, akhirnya semua tas pekerja dan pekerja semuanya digeledah satu persatu supaya untuk menemukan handphone Ci yang hilang pada saat itu. Tapi sampai akhirnya penggeledahan dilakukan, ternyata HP Ci itu tidak ditemukan, dan saya tidak tahu apakah HP itu ditemukan atau tidak. Sampai akhirnya saya mengundurkan diri dari Islamic Center dan saya pulang ke Palembang. Saya juga tidak pernah dengar kabar lagi apakah HP itu ketemu lagi atau tidak. Kemudian maju lagi di tahun 2010, saya juga mengalami hal yang sama tentang kehilangan. Kali ini kehilangan laptop. Karena betul-betul laptop itu adalah cangkul saya, maka mau tidak mau saya harus mencari bagaimana caranya supaya laptop itu bisa kembali. Dan saya komunikasi dengan para klien, kemudian minta bantuan teman karena saya masih bekerja di sebuah institusi, dan saya minta ganti, dan alhamdulillah laptop itu kemudian bisa kembali ke saya, walaupun bukan laptop yang hilang, tetapi saya diganti dengan laptop yang baru. YouTuber yang pintar, tadi dari kisah Bu Ila, kemudian kisah Ci teman saya yang HP-nya hilang, kemudian saya yang juga kehilangan laptop, atau mungkin Anda dimanapun berada pernah juga pasti merasakan kehilangan yang sama dengan saya, mungkin dalam bentuk yang berbeda, dengan barang yang berbeda. Di satu sisi kalau kita berpikir linear, berpikir hanya dengan kacamata kuda, maka kita akan menyalahkan pencuri, kita menyalahkan yang mengambil laptop, yang mengambil HP, dan yang menghilangkan benda-benda kita. Tapi ternyata kemudian kita evaluasi diri, ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita tidak perlu menyalahkan pencuri, kita tidak perlu menyalahkan juga kenapa Tuhan kok bisa mengizinkan pencuri itu mengambil benda-benda kita. Karena apa? Satu hal yang harus kita sadari bahwa ternyata
dalam harta kita itu ada hak orang lain. Mungkin secara tidak langsung Tuhan juga sedang menegur kita, memberikan teguran kepada kita bahwa uang saya, uang Bu Ila atau teman saya Cik tadi, ada uang yang tertahan yang sebenarnya itu hak orang tetapi selama ini kita tahan. Jadi dengan cara apapun, bagaimanapun, kalau kita punya sesuatu, ya berikan sebagian kecil kepada orang yang memang berhak, sehingga itu justru akan menolong kita. Kenapa? Karena kata guru saya, kata kiai saya, memberikan infak sodakoh walaupun sedikit itu akan menutup 27 pintu musibah. Saya pikir berapapun jumlahnya, kita harus berbagi sehingga rangkaian-rangkaian kehilangan itu bisa berkurang, bahkan nyaris tidak ada. Nah, YouTuber yang pintar dalam persoalan ini, kalaupun misalnya, saya kan sudah berbuat baik, saya sudah sholat, saya sudah beribadah, kalaupun itu yang terpikir di benak kita, maka itu perlu kita evaluasi. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu tidak pernah akan bisa membayar hutang kebaikan Tuhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah tidak pernah akan terhitung. Maka sebuah kesombongan lah kalau misalnya saya kan sudah berbuat baik, saya kan sudah memberikan sesuatu, kenapa Tuhan seperti itu dengan saya? Tentu perbuatan baik terus dilakukan sehingga apa-apa keburukan-keburukan kita ini bisa diminimize, bisa dikurangi, sehingga apa yang mungkin terjadi, terutama musibah ke depan, itu bisa terminimalisir, terkurangi oleh kebaikan kita. Ada sebuah pesan dari Rasul, ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. YouTuber yang pintar, kehilangan uang, kehilangan handphone, kehilangan laptop, atau bahkan kehilangan yang lain memang menjadikan kita kesal, menjadikan kita benci, menjadikan kita emosi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemudian bagian kehilangan itu menjadi evaluasi buat kita, supaya kita lebih baik, berbuat lebih banyak lagi untuk kebaikan orang, dan kita akan berbuat lagi lebih banyak bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang tidak berbilang. Terima kasih, tetaplah di channel Imron Kaya Raya, dan sampai jumpa lagi dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia dan akhirat, langit dan bumi. Terima kasih, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Tetaplah di channel Imron Kaya Raya.